ask what you can do for your country. Selamat malam pemirsa, mari kita menjauh sejenak dari hiruk-pikuk politik, menjauh dari bermacam polemik. Dengan Pancasila dan Konstitusi sebagai referensi, kita berdiskusi untuk perbaikan negeri. Membahas beragam isu kebangsaan, bukan kepentingan pribadi, kelompok, ataupun golongan. Visi Negarawan, program talk show yang menjadi wadah bertemunya pemikiran-pemikiran luar biasa, duduk bersama untuk memecahkan berbagai persoalan bangsa. Bersama saya, Zakia Arfan. Dan apa tema bahasan kita pada pekan ini? Berikut kami hadirkan rangkumannya. Kasus kecelakaan akibat berkendara melawan arus lalu lintas tengah jadi sorotan. Di tengah padatnya jalanan ibu kota, berkendara melawan arus sudah dianggap sebagai kenormalan. Padahal, fenomena ini merupakan potret ketimpangan antara hak dan kewajiban. Semua orang berhak menggunakan jalan raya, namun mereka juga wajib mematuhi aturan, menjaga ketertiban, dan menghormati sesama pengguna jalan. Konstitusi menjamin berbagai hak warga negara, mulai hak politik, hak pendidikan, hingga hak mendapat penghidupan yang layak. Konstitusi juga mengatur berbagai kewajiban warga negara, mematuhi aturan hukum salah satunya. Saat dilantik sebagai Presiden Amerika Serikat, John F. Kennedy mengajak warga dunia untuk mendahulukan kewajiban daripada hanya menuntut hak. So, my fellow Americans, ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country. My fellow citizens of the world, ask not what America will do for you, but what together we can do for the freedom of man. Jaminan hak asasi manusia dapat kita temukan dalam pasal 27 hingga pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945. Secara naluriah, setiap manusia akan selalu menuntut haknya, namun menanamkan kesadaran untuk menyeimbangkan hak dan kewajiban di kalangan warga negara masih menjadi tantangan berbangsa. Kita memerlukan perubahan untuk membangun kembali, membangkitkan kesadaran dari saudara-saudara kita sebangsa setanah air. Indonesia membutuhkan anak-anak bangsa yang mampu paling tidak memberikan keseimbangan. Hak-hak yang mereka miliki, yang diatur oleh undang-undang, dijamin oleh konstitusi, harus juga disertai oleh kewajiban di dalam pelaksanaan kehidupan sehari. Ada hak, ada kewajiban. Indonesia memerlukan itu. Kita tidak bisa hanya menuntut hak-hak kita tanpa menyertakan kewajiban kita. Kita membuat peraturan, kita membuat perundang-undangan, tapi kita tidak terikat pada komitmen perilaku kita untuk mentaati peraturan dan perundang-undangan itu. Indonesia menangis untuk ini. Bangsa Prancis mengenal ungkapan noblesse oblige, yang artinya kurang lebih seorang bangsawan berkewajiban berperilaku luhur, baik ucapan maupun tindakan. Bangsawan diharapkan selalu memberi keteladanan. Di era modern, bangsawan adalah elit, baik di pemerintahan, di parpol, dan sebagainya. Itulah dimensi sosial dari sebuah jabatan. Pada pemimpin, harapan perbaikan kita letakkan. Namun banyak yang mengatakan Indonesia tengah menghadapi krisis kepemimpinan. Keteladanan sering tidak kita temukan pada tingkah laku para petinggi di negeri ini. Padahal menurut Ki Hajar Dewantara, Ingarso Sung Tulodo,
Refleksi patriotisme anak negeri itulah yang menjadi tema dalam visi negarawan pada malam hari ini, dan saya akan langsung saja mengenalkan narasumber-narasumber yang juga luar biasa dengan pemikirannya pada malam hari ini. Sudah ada Profesor Dr. Frans Magnis Suseno, Guru Besar STF Driarkara. Selamat malam, Romo Magnis. Selamat malam, selamat malam. Apa kabarnya? Kabar baik. Kabar baik. Sehat-sehat selalu. Dan kemudian juga ada Profesor Asep Saifuddin Jahar PhD, Rektor UIN Syarif Hidayatullah. Selamat malam, Pak Asep. Selamat malam. Sehat-sehat selalu, Pak Asep. Alhamdulillah. Dan yang terakhir juga ada intelektual Dr. Fahri Ali. Selamat malam, Pak Fahri. Berjumpa lagi kita. Baik, tadi kita sudah mendengarkan juga satu informasi besar terkait dengan tema besar kita malam hari ini, dan menarik juga dikatakan bahwa banyak warga negara itu lebih fokus menuntut haknya ketimbang menjalankan kewajibannya, begitu yang tadi juga disampaikan oleh Surya Paloh. Saya ingin ke Romo terlebih dahulu. Romo, kalau pandangan para filsuf dunia terkait mengenai hak dan juga kewajiban warga negara itu seperti apa, Romo? Hak dan kewajiban itu sering diucapkan bersama. Dan itu merupakan suatu tuntutan etika seseorang bahwa dia tidak hanya menuntut agar haknya dihormati, tetapi juga bersedia melakukan yang wajib. Akan tetapi ada juga satu hal yang harus diperhatikan. Apakah orang punya hak atau tidak tergantung dari apakah dia melakukan kewajiban. Orang punya hak asasi manusia, penjahat saja berhak dihormati hak asasi manusia. Jadi yang penting dalam pendidikan, katakan saja dalam kita saling mendidik dalam komunikasi, kita sadar jangan hanya menuntut hakmu, tapi hak harus dijamin, karena itu hak dimasukkan, misalnya hak asasi manusia dimasukkan dalam Undang-Undang Dasar, dan setiap orang yang baik maupun bajingan harus dihormati hak asasi manusianya itu. Oke, tetapi juga harus balance antara hak dan kewajiban dari setiap warga negara itu sendiri. Itu masalah karakter orang. Baik. Itu miring kalau orang hanya menuntut haknya dan tidak mau memberikan sesuatu. Kita sendiri menerima sesuatu dari orang lain. Ya. Alangkah baiknya juga, alangkah menyenangkan kalau kita memberikan sendiri sesuatu, yaitu kewajiban. Oke, baik. Romo dan juga Bapak-Bapak, kita juga akan melihat begitu ya. Tadi menarik bagaimana kemudian hak dan kewajiban ini harus seimbang. Dan juga melalui pendidikan yang tadi juga Romo katakan. Kita lihat salah satu contoh yang gampang saja mungkin begitu, bagaimana kemudian berdisiplin dari berlalu lintas, pemirsa. Ini adalah contoh sederhana bagaimana kepatuhan hukum. Dan kami juga melakukan jejak pendapat sederhana di kalangan netizen. Kita lihat apakah Anda sering mengabaikan peraturan. Hasilnya ya 41%, tidak 59%. Nah, ini memang hampir banyak responden setuju begitu ya, bahwa kemudian disiplin berlalu lintas menjadi cermin moralitas. Meskipun jawaban tidak lebih banyak, tetapi jawaban iyanya pun di sini tidak kalah banyak begitu jumlahnya. Nah, untuk itu saya juga ingin mengundang dari sisi generasi muda, dari mahasiswa malam ini untuk mengomentari bagaimana terkait hasil polling tadi. Sudah bergabung bersama kita malam hari ini Raffi. Selamat malam, Raffi. Iya, Raffi, tadi kita sudah ada polling begitu yang kemudian di polling itu bertanya pernah tidak melanggar lalu lintas begitu. Jawabannya banyaknya tidak begitu. Anda sebagai mahasiswa generasi muda tentu juga sering melihat banyak sekali orang-orang yang mengabaikan aturan. Nah, lalu lintas mungkin salah satunya. Nah, kalau generasi muda sendiri, apakah kalau Anda melihat sebenarnya lebih taat atau justru lebih abai dalam melihat aturan? Oke, mungkin seperti ini ya Mbak. Kalau kita lihat mungkin dari lalu lintas itu sendiri, sebenarnya kita harus melihat dari bagaimana kenapa masyarakat itu melanggar peraturan tersebut, gitu. Nah, yang saya lihat masalah lalu lintas ini saya ambil contoh lalu lintas dulu ya. Masalah lalu lintas ini sebenarnya juga peraturan dari para petugas itu ya yang menciptakan peraturan-peraturan yang
sebenarnya tidak tepat gitu. Banyak aturan-aturan lalu lintas mungkin seperti pelang-pelang yang sebenarnya tidak tepat dan tidak seharusnya ada di sana gitu. Jadi itu pada akhirnya hanya menimbulkan tidak efisiensian dari pengendara, sehingga ya pengendara itu melanggar gitu. Jadi mungkin di sini kita harus bisa melihat juga, jangan hanya melihat bagaimana orang ini melanggar, tapi juga bagaimana melihat apakah kebijakan yang dibuat ini apakah tepat atau tidak. Dan itu menurut saya harus dievaluasi terus-menerus. Seperti itu, Mbak. Oke, jadi dilihat juga aturannya apakah kemudian sudah tepat atau tidak, dan Anda menilai banyak yang melanggar ini mungkin karena kebijakannya yang kurang tepat, begitu ya Raffi ya? Betul, Mbak. Oke, saya ingin tahu Pak Asep. Nah, Pak Asep, ada mahasiswa yang mengatakan urusan langgar-melanggar begitu misalnya, begitu. Anda melihat tadi dikatakan mungkin bisa jadi dari kebijakannya yang kurang tepat, sehingga orang merasa ini tidak ada banyak gunanya atau tidak bermanfaat, sehingga dilanggar saja. Nah, bagaimana kemudian menumbuhkan sikap taat mendasar ini, kan sangat-sangat basic sekali gitu ya, mendasar taat aturan. Ini bagaimana Anda melihatnya? Ya, sebenarnya praktek ataupun kesadaran atau kepatuhan seseorang itu memang pertama dibutuhkan oleh yang disebut dengan kepastian hukum. Itu satu. Tapi kepastian hukum yang ada sehingga orang itu taat ataupun juga terkonstruk itu tidak akan terjadi kalau tidak ada law enforcement itu sendiri. Artinya bagaimana pelaksanaan ataupun juga penerapan hukum itu diberlakukan. Contoh misalnya terkait dengan lalu lintas. Itu tidak akan bisa ditaati kalau memang tidak ada kepastian atau hukuman yang jelas. Ketegasannya ya, gitu ya? ketegasannya itu sendiri. Contoh misalnya saya waktu tinggal di Bogor misalnya, itu masih tetap tuh naik tuh di atas kereta, dikasih semprotan, dipaku dan sebagainya masih. Tapi sekarang dengan adanya, dia tidak mungkin naik di sana karena sudah ada jaminan. Jadi ada jaminan juga dari itu. Dan yang saya lihat lagi yang harus dilakukan adalah bagaimana nih kesadaran kewargaan ini yang harus dibangun. Ya, jadi citizenship ini yang memang harus diberdayakan di masyarakat, bukan hanya slogan-slogan ya, tapi tentu ada praktek yang jelas, ada hukumannya juga yang jelas, sehingga seseorang kan tidak mungkin taat kepada suatu hal yang abstrak. Ya. Oke, tetapi sistem pendidikan kita sendiri bagaimana? Apakah kemudian juga mengakomodir nilai-nilai kebangsaan, terutama dalam tadi kan kita berbicara mengenai hak dan kewajiban. Ini kan salah satu untuk taat aturan itu juga terkait dengan hal itu. Kalau Anda melihatnya seperti apa? Ya, ini kita justru memang juga berhadapan dengan problem pendidikan. Mulai dari tingkat TK, SD, SMP misalnya. Justru yang harus diberlakukan di dalam konteks TK SD misalnya suatu pembiasaan aja anak itu ya. Pembiasaan di dalam ngantri, pembiasaan mungkin misalnya berkunjung ke suatu tempat, bukan cerita ataupun menghafal-hafal sesuatu. Karena imajinasi anak adalah mengikuti, mencontoh. Nah, dia selalu ingat itu. Dan contoh itu biasanya diajarkan kepada orang tuanya di rumah. Bahkan orang tuanya diingatkan, "Mah, ya ini di sekolah saya diajar gini." Dia malu sendiri misalnya. Itu di tingkat TK. Di SD juga sama. Jangan kita terlalu dijejali oleh materi. Sementara perilaku, nilai-nilai itu sangat kurang. Sehingga yang teringat oleh si siswa itu bagaimana menghafal, bagaimana menyelesaikan. Sementara untuk karakter, nah ini kurang, menurut saya itu. Dan ini adalah masa pertumbuhan yang harus dibina di awal. Baik, saya ingin tahu kalau Pak Fahri bagaimana tanggapannya Pak melihat potret sosial seperti ini. Tadi ada suara juga dari mahasiswa begitu ya yang mengatakan bahwa memang melihat dari aturan yang tidak tepat, mungkin ini juga salah satu hal yang membuat kemudian tidak efektif. Kalau Pak Fahri melihatnya seperti apa? Apakah memang ini ada fenomena sosial tersendiri atau seperti apa Pak Fahri? Ya, kalau kita lihat ya, terutama dalam jalan raya, itu dia merubah tingkah laku masyarakat. Nah, saya mengatakan itu ketika kita masuk
terutama kalau kita yang nyetir ya, ketika kita masuk ke jalan raya, itu kita mengalami deimpersonalisasi. Gitu. Kita tidak lagi menguasai diri kita. Jadi karena apa? Karena ada perasaan, ya, bukan hanya ketegangan, tetapi kontestasi di situ. Kontestasi yang berlangsung. Pertama adalah adu cepat, yang kedua adalah adu hemat, ya, jalan pemotongan dan segala macam, yang menyebabkan kemudian kita lebih, ya, kepribadian kita itu lebih intensif melakukan interaksi terhadap aktor-aktor yang ada di sekitar kita. Nah, sehingga kemudian emosi itu muncul. Emosi itu adalah bagian dari proses impersonalisasi yang berlangsung. Ketika kemudian seseorang, ya, dan ini sering saya lihat, misalnya orang yang naik motor, ya, segala macam itu muncul, walaupun dia salah, dia tiba-tiba mengatakan apa lo? Gitu, misalnya, defensif ya. gitu ya. Nah, itu adalah bagian dari deimpersonalisasi, ya. Proses deimpersonalisasi yang berlangsung. Dan kalau kemudian kita tidak mampu menahan diri, ya, kita kemudian masuk ke dalamnya. Itu yang saya maksud tadi itu adalah interaksi yang intensif, ya, yang bukan milik kita ketika kemudian kita di luar. Artinya tidak lagi berada di jalan, gitu. Nah, situasi yang semacam ini mestinya membangun pikiran dari negara, gitu ya. Negara harus sangat pandai, gitu. Kalau bukan pandai, ya nggak usah memerintah. Jadi negara harus sangat pandai memahami, ya, situasi-situasi rumit yang ada pada tingkat publik itu tadi. Gitu. Silakan, Lur. Berarti artinya harus ada peran negara juga sebenarnya yang besar dalam besar hal peran ini. Negara. Ya. Jadi kalau mahasiswa itu tadi mengatakannya, Pak itu adalah ekspresi dia. Gitu. Ya, silakan, nanti Lur. kita lanjutkan Pak Fahri, Pak Asep, dan silakan. juga Romo Magnis. Kami harus jeda dulu pemirsa, tetap bersama kami di Visi Negarawan. Kembali lagi dalam Visi Negarawan, pemirsa, kami melakukan jajak pendapat sederhana di kalangan netizen mengenai tingkat literasi hukum, dan kita lihat hasilnya mayoritas responden menyatakan apakah tingkat literasi hukum di Indonesia ini rendah atau tinggi. Kita lihat dulu pollingnya. Ternyata banyak yang mengatakan literasi hukum di Indonesia masih rendah. 74% mengatakan masih rendah. Tadi terakhir Pak Fahri sempat mengatakan ada peran negara yang diperlukan, begitu ya. Saya ingin tahu kalau dari Pak Asep sebenarnya bagaimana kalau orang kemudian literasinya saja rendah, bagaimana mereka memiliki kesadaran hukumnya. Nah, bagaimana kemudian peran negara dalam hal ini? Ya, inilah yang menjadi poin. Negara tentu pertama harus hadir dalam arti untuk law enforcement tadi. Karena kalau negara hadir itu ada beberapa. Dalam konteks itu pejabat yang disebut dengan bagaimana hukum itu dilaksanakan oleh aparat, oleh penegak. Dan ini ada masyarakat yang memang dia adalah sebenarnya juga menjadi pelaku. Tapi dalam hal ini tentu yang menjadi sorotan adalah bagaimana masyarakat bisa mengikuti dari aturan itu atau taat aturan itu. Sementara dia ada imajinasi di dalam dirinya, tidak juga apakah saya benar ataupun tidak benar. Nah, ini menjadi suatu hal-hal yang menjadi sorotan ataupun kalau itu sebenarnya sudah ada kepastian bahwa kalau saya misalnya tadi kayak berkendaraan, pasti saya akan terkena hukuman. Yang busway misalnya, sehingga menyerobot, pasti dia tidak akan ke situ. Jangankan tertutup, terbuka pun nggak akan berani. Nah, ini yang menjadi harus ada kepastian ataupun hukuman, sehingga ini menjadi budaya ya. Kalau tidak akan terjadi. Harus ada ketegasan sehingga masyarakat juga lebih berhati-hati dan bisa mematuhi disiplin untuk mematuhi aturan hukum. Kalau Romo sendiri memandangnya bagaimana, Romo? Literasi terkait hukum ini masih dikatakan sangat rendah. Bagaimana kemudian mensosialisasikannya? Kemudian bagaimana pola pengajarannya yang tepat juga? Ya, menurut saya itu sangat tergantung dari apakah pelanggaran hukum itu ditindak atau tidak ditindak. Kalau misalnya ada tindakan intoleransi dan aparatur
tidak berbuat apa-apa. Jangan heran kalau orang mengira we can get away with it. Jadi dalam semua hal kalau ada pelanggaran otomatis ada hukuman. Di lalu lintas juga kalau kita tahu bahwa kita kena kalau salah jalan, kita tidak akan salah jalan, itu normal dan itu lalu kita internalisasikan. Jadi saya melihat masalah besar bahwa entah karena apa, katakan saja kadang-kadang karena semacam kemalasan atau lebih kasar korupsi mental, hal-hal tertentu tidak ditindak ya masyarakat lalu juga tidak akan memperhatikan. Jadi saya tidak mempersalahkan masyarakat kita. Sebetulnya mereka itu mereka akan mengikuti yang ditunjuk. Oke, jadi korupsi mental kalau Romo melihat ini menjadi persoalan yang mendasar korupsi juga. dari aparat yang melakukan yang harusnya mengenforce hukum peraturan yang berlaku. Kalau itu tidak terjadi, ya orang akan melakukannya. Oke, baik, menarik. Jadi memang tadi kalau kita lihat bukan hanya saja ketegasan tetapi berarti juga dari pihak aparat juga harus mulai berbenah begitu ya. Bagaimana kemudian mental mereka yang tadi Romo katakan korupsi mental jangan terjadi lagi. Karena kalau tidak begitu masyarakat juga akhirnya memandang remeh begitu terhadap aturan-aturan hukum yang ada di negara ini. Baik, nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan ini menarik terkait dengan korupsi mental. Kita akan bahas di segmen selanjutnya. Saya ingin tahu juga Pak Fahri nanti pandangan Anda seperti apa. Kita akan ikuti dulu Headline News pukul 22 waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi tetap bersama kami di Visi Negarawan. Potret gaya hidup hedon di kalangan pejabat negara bukan hal baru bagi rakyat Indonesia. Yang baru adalah pengusutan terhadap laporan keuangan yang mencurigakan. Contohnya, kasus mantan pejabat Kementerian Keuangan Rafael Alun. Setiap pejabat disumpah tidak hanya kepada negara, namun juga Tuhan Yang Maha Esa. Pejabat harus mengutamakan kepentingan umum, bukan kepentingan golongan, dan pasti bukan kepentingan pribadi. Pejabat dituntut tulus mengabdi untuk Ibu Pertiwi, bukan justru terlibat korupsi atau kolusi. Menurut pahlawan perang Amerika Serikat Jenderal Douglas MacArthur, patriotisme adalah sikap mendahulukan kewajiban, kehormatan, dan negara. Duty, honor, country. Those three hallowed words reverently dictate what you ought to be, what you can be, what you will be. Berbagai tindak pidana yang menjerat pejabat negara merupakan refleksi bagi kehidupan bernegara. Mereka yang telah disumpah jabatan ternyata tak memiliki mental pengabdian. Yang terjadi, mereka hanya menggunakan pangkat dan jabatan untuk memperkaya diri sendiri. Ini adalah potret sosial yang memprihatinkan. Pikiran-pikiran yang mengingatkan betapa pentingnya kehadiran kita untuk memberikan penghormatan pada ideologi kebangsaan, hari ini dianggap merupakan suatu hal yang aneh. Hari ini dianggapkan merupakan hal yang tidak lazim. Karena selalu perilaku pendekatan hari ini adalah pendekatan yang serba pragmatis. Kepentingan sesaat, apa yang bisa aku peroleh untuk diriku, untuk keluargaku. Tidak lebih daripada itu. Kenapa kamu harus ajak aku berpikir untuk satu strategi jangka panjang? Memikirkan masa depan anak cucumu, anak cucuku. Urusan apa itu? Nah, inilah potret sosial kita hari ini. Menyedihkan. Baik, kita akan kembali membahasnya. Saya ingin ke Raffi dulu. Raffi, tanggapan Anda setuju tidak kalau dikatakan bahwa saat ini kita mengalami krisis kepemimpinan? Oke,
Saya setuju, saya sangat setuju bahwa hari ini kita mengalami krisis kepemimpinan para pemimpin negeri ini gitu. Saya melihat bahwa elit politik hari ini menjadi salah satu aktor besar yang terjadi dalam kerusakan negeri ini. Elit politik telah menjadi pemain utama dalam kebijakan-kebijakan yang banyak merugikan rakyat. Elit politik ini telah menjadi impostor bagi rakyatnya sendiri. Sebut saja perumusan pasal-pasal dalam Omnibus Law, klaster Minerba, Cipta Kerja, RKUHP, dan lain-lainnya. Nah, saya melihat bahwa agenda reformasi 20 tahun lalu ini tidak baik menghasilkan apa-apa gitu, kecuali terdistribusinya kekuasaan kepada para elit. Dan saya melihat bahwa ketika kita melihat gimana elit capture negeri kita hari ini, korupsi itu telah terjadi di mana-mana gitu. Ini menurut saya adalah krisis yang sangat parah. Karena ada lemahnya supremasi hukum juga yang telah menjadikan trias politika kita ini menjadi trias koruptika begitu Mbak, kira-kira. Oke, baik. Terima kasih atas pendapatnya. Raffi, saya ingin ke Pak Fahri. Pak Fahri, kalau tadi kita melihat begitu ya, kita sepertinya sedang mengalami krisis kepemimpinan. Kemudian tadi kita lihat bagaimana perilaku elit saat ini, korupsi, TPPU, dan kasus-kasus pidana lainnya hampir setiap hari bisa kita saksikan di berita-berita yang ada begitu. Kalau Anda melihatnya ini masalah personal, mental, atau memang sudah menjadi budaya, sudah menjadi sistematis di negara ini, di mana yang salah ini, Pak Fahri? Sebenarnya Anda juga bisa jawab pertanyaan ini ya. Jadi gini, kalau kita melihat ya, apa yang terjadi pada 1998, itu kan sebenarnya adalah suatu proses ya, koreksi terhadap apa yang disebut dengan kolusi, nepotisme dan korupsi ya, terbalik ya, kolusi, nepotisme, KKN ya, dan segala macam yang ada itu gitu. Nah, jadi kalau mahasiswa itu tadi bilang soal pemimpin itu benar di dalam pengertian ketika kemudian stabilitas itu bisa dipertahankan ya setelah terjadi gonjang-ganjing kejatuhan kepemimpinan Orde Baru, seluruh sistemnya dirubah dan segala macam, yang muncul adalah elit-elit baru yang pengawasannya, sistem pengawasan kekuasaannya itu tidak mengalami penambahan, gitu, tidak kemudian disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan yang makin lama makin mendesak. Nah, inilah kemudian terjadi sebuah konsolidasi elit, ya. Yang konsolidasi elit itu bukan dilahirkan atau bukan merefleksikan semangat patriotisme seperti yang dibayangkan, tetapi berusaha kemudian memanfaatkan kelemahan-kelemahan pengawasan hukum itu untuk kepentingan mereka sendiri. Nah, lalu yang kedua, ya, demokrasi sudah benar, tetapi di dalam konteks ini terjadi manipulasi dari kaum elit. Kebutuhan mereka untuk terus berkuasa itu mendorong mereka kemudian mengumpulkan uang, gitu, sebanyak mungkin. Dan itulah yang terjadi misalnya di awal-awal di DPR. Ketiga, konsolidasi elit untuk kepentingan melanggengkan kekuasaan itulah yang kemudian menghancurkan KPK yang sebenarnya, gitu. Jadi, gitu, yang harus kita perhatikan sekarang ini adalah perilaku elit pasca Orde Baru, gitu. Orde Baru itu diruntuhkan oleh mahasiswa berdarah-darah. Ada yang kemudian gugur untuk itu, gitu. Tetapi kemudian dimanfaatkan, ya, oleh ya para elit, oleh partai-partai politik. Menurut saya seluruh partai-partai politik bertanggung jawab terhadap pelemahan KPK. Karena mereka yang kemudian bergerak maju gitu. Oke, saya tutup sini. Saya bisa lebih panjang lagi, tapi biar ya yang lain saja. Boleh dilanjutkan sedikit lagi Pak Fahri? Ya, itu tadi gitu. Nah, kenapa saya katakan begitu? Karena saya berteman dengan anak-anak muda yang menjadi anggota DPR. Baru menjadi DPR, dia datang ke saya. Dan saya katakan kepada dia, pesan saya satu, gitu. Jaga KPK, gitu. Dan saya lihat ternyata dia yang paling maju datang ya untuk melawan KPK. KPK yang dulu loh, bukan yang sekarang, gitu.
Oke. Jadi memang kemudian Nah, jadi ada sesuatu ya, ada satu psikologis ya, yang mesti dilihat ya di dalam proses konsolidasi elit itu tadi. Anda bayangkan misalnya Novanto kok bisa jadi ketua DPR? Oke. Kalau bukan itu merupakan sebuah konsolidasi elit yang besar-besaran. Seluruh partai mendukung dia. Oke, lanjut, silakan. Oke, saya ingin ke Romo. Romo tadi ada sempat dikatakan juga terkait dengan semangat patriotisme gitu ya. Nah ini kan juga sebenarnya menjadi salah satu sikap dari negarawan yang mungkin dulu banyak dihormati. Tetapi tadi kalau kita dengar petikan dari Surya Paloh mengatakan kalau sekarang banyak dianggap aneh begitu. Bagaimana pendapat Anda? Ya sebetulnya bisa dikatakan tidak aneh. Mereka memanfaatkan kesempatan yang diberikan. Betul. Jadi saya juga tidak melihatnya sebagai masalah kepemimpinan. Kepemimpinan kita kuat, negara pada dasarnya berjalan juga cukup baik. Tetapi dipimpin kemana? Sehingga mengizinkan segala macam korupsi yang sering disebut oligarki. Orang yang masuk ke DPR memberi kesan pada kami dalam masyarakat bahwa mereka lalu hanya ingin mencari keuntungannya. Yang juga sangat mencolok adalah bahwa DPR memutuskan beberapa atau membicarakan beberapa rencana undang-undang dengan secara sistematis menghindar dari pengawasan masyarakat. Ya mereka sebetulnya mewakili siapa? Dewan Perwakilan Rakyat, bukan Dewan Perwakilan oligarki, orang-orang kaya itu. Dan ini masalah yang sungguh-sungguh serius. Jadi katakan sudah rencana undang-undang perampasan aset itu belum jadi ya. Ditutup-tutup dari masyarakat. Mungkin mereka takut itu kalau diundang-undang kan bisa kena sendiri. Ya, jadi masalahnya sebetulnya yang seperti Pak Fahri katakan, sesudah demokrasi bagus diinstal, ya yang mengambil alih itu adalah elit-elit tertentu. Dan itu untuk masa depan tentu menjadi masalah juga ya. Masalah yang sangat besar. Begitu. Saya selalu khawatir begini, kalau orang kecil, 50% masyarakat kita yang mungkin pas sejahtera atau malah belum. Kalau mereka merasa bahwa anak-anak mereka dalam sistem sekarang punya harapan lebih besar, mereka oke. Kita juga tidak perlu takut radikalisme dan sebagainya. Kalau mereka dapat kesan bahwa Indonesia itu milik mereka yang di atas, kita juga jangan heran kalau mencari orientasi ideologi lain daripada Pancasila. Berikan apa Pancasila kalau begitu? Oke, baik. Jadi memang perilaku elit ini kemudian yang akhirnya membuat masyarakat juga menjadi hilang kepercayaan. Karena sebenarnya tujuannya untuk siapa? Untuk rakyat dong seharusnya. Begitu. Oke, Pak, ini Pak Asep, kalau kita melihat fenomena ini kan memang cukup menyedihkan begitu ya. Apalagi para pejabat, para elit politik ini sendiri juga, atau perilaku elit-elit di pejabat ini sudah ada sumpahnya, tetapi juga pengabdiannya yang kemudian dipertanyakan. Kalau bisa dikatakan apakah memang seperti ini sudah seperti biasa yang namanya potret pejabat zaman sekarang itu memang seperti ini. Bagaimana kalau Anda melihat ya Pak? Saya melihat dari dua sisi ya. Pertama nilai-nilai moral satu sisi, dan yang kedua adalah cinta tanah air. Nilai-nilai moral misalnya yang memang menjadi bagian dari dirinya atau kejati diriannya, baik dia pejabat, mahasiswa atau siapapun, itu memang harus ada di dalam dirinya, Pancasila misalnya. Tapi ini kan hanya menjadi slogan. Ketika kita pejabat disumpah, apakah Alkitab, apa Quran dan lain sebagainya. Tetapi itu lepas. Dan yang kedua, ini cinta tanah air yang sering coba kita misalnya ketika pertemuan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Maksudnya kan bukan semata-mata lagu itu sendiri, tapi ada values, ada nilai, ada penghayatan di dalam diri bahwa inilah tanah airku, gitu kan? Itu tidak muncul, tidak. Sehingga yang disebut dengan, kalau di NU misalnya ada lagu Yalal Waton, Hubbul Waton Minal Iman, negeriku. Jadi ada cinta tanah air itu adalah bagian dari iman.
Bahkan saya ingin menyarankan di dalam konteks para pendakwah itu juga harus banyak materinya kepada cinta tanah air. Bukan semata-mata tentang masalah ritual, tentang rumah tangga saja, bukan. Kenapa? Karena ini menjadi bagian yang menjadi payungnya ya. Payung di dalam kehidupan masyarakat. Sehingga kalau itu sudah dijadikan sebagai bagian dari values, nilai, dan kemudian cinta tanah air, maka apapun kedirian, individualismenya tidak ada. Yang ada adalah Indonesia, keindonesiaan. Dan ini tidak ada. Apakah kita menyebut saya Indonesia? Bangga nggak dia jadi Indonesia? Ini juga dipertanyakan. Kadang dia malah mencari satu merek-merek yang lain. Atau bahkan misalnya, maaf ya, LRT baru terjadi, senang kita itu membuli diri sendiri. Pada orang lain bangga dengan apa yang dirinya. Ini artinya cinta tanah air, sehingga patriotisme itu harus digalakan dari semejaan anak, di mahasiswa, dan di pengajian. Nah, itu penting. Menumbuhkan rasa cinta tanah air, ini juga menjadi catatan begitu ya, yang harus kemudian dilakukan oleh negara. Tidak hanya untuk masyarakatnya, tetapi juga para elitnya juga. Betul, tentu. Nanti kita lanjutkan kembali Bapak-Bapak, karena kita harus jeda dulu pemirsa. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Visi Negarawan. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Kami akan kembali tampilkan hasil jejak pendapat di kalangan netizen. Kali ini mengenai apakah perilaku elit mempengaruhi kepatuhan hukum masyarakat. Bisa dilihat 95%. Ini responden menjawab ya. Ada kaitannya antara perilaku elit dengan kepatuhan hukum masyarakat. Kita sudah di segmen akhir. Mungkin dari Pak Fahri dulu. Pak Fahri, dari perbincangan kita tadi ya, kita banyak sekali membahas dan banyak poin-poin menarik, mulai dari menumbuhkan cinta tanah air, bagaimana kemudian peran negara yang harus hadir, hak dan kewajiban yang berdampingan, ketegasan dalam penegakan hukum, hingga korupsi mental tadi yang disebutkan oleh Romo Magnis. Nah, apa yang bisa kemudian kesimpulan besar agar negara ini tentunya kita ingin semakin lebih baik lagi dan lebih memperhatikan masyarakat lagi, Pak Fahri? Iya, kalau kita lihat dari segi sosiologi politik ya, bahwa secara operasionalisasi wewenang negara itu mau tidak mau akan melahirkan elit gitu. Karena apa? Karena mereka yang punya wewenang untuk melaksanakan ya tugas-tugas kenegaraan sudah pasti ya, merupakan sebuah kelompok yang terpilih gitu. Apakah secara demokratis atau melalui jalan lain gitu. Dan karena itu menimbulkan keistimewaan kepada mereka gitu. Nah, karena itu supaya patriotisme mereka itu tetap terjaga, maka mereka harus membuka diri terhadap kritik gitu. Itu adalah jalan yang paling gampang. Pers ya, seperti apa namanya Metro TV ini, itu jangan diam saja gitu. Universitas ya, rektor ini UIN jangan diam saja. Jadi kalau misalnya ada undang-undang ya yang diterapkan tiba-tiba saja, seperti kata Romo tadi, tiba-tiba saja kemudian jadi, pasti ada sesuatu yang salah di situ, dan ada permainan kekuasaan, dan kemudian pers, universitas ya, dan seluruh kalangan civil society itu harus berbicara. Tapi di atas segala-galanya jangan sampai rektor takut berbicara. Gitu. Kalau rektor takut berbicara itu pasti ada sesuatu yang salah. Artinya konsolidasi elit untuk tujuan-tujuan non patriotik itu sudah berkembang jauh sekali gitu. Oke, bicara rektor ya. Oke, bagaimana? Apakah saat ini juga fungsi mungkin universitas atau mahasiswa dalam mengkritik juga ini sudah berjalan dan tanpa ada rasa takut atau ragu-ragu begitu ya Pak Fahri? Very good, yeah. Ya. Saya melihat memang sebenarnya dalam konteks mahasiswa sudah terbuka ya. Dalam konteks bagaimana dia mengekspresikan pendapatnya. Namun yang perlu dilakukan oleh semua dalam konteks ini, baik yang saya sampaikan tadi, dari tingkat TK, SD, SMP, itu kan sebagai penyemaian yang paling utama.
ketika penyemaian paling utama kita abaikan di masa itu, kemudian yang ada adalah contoh-contoh dalam konteks gak usah jauh, misalnya ulang tahun. Dia memberikan hadiah ulang tahun bukan hasil dari kreasinya, tapi dibeli. Nah, ini kan juga mengajarkan untuk tidak kreatif. Demikian juga ketika SD, SMP dan sebagainya. Nah, di perguruan tinggi justru ini hasil pembentukan akhir dari proses awal itu. Nah ini kalau kita melihat kepada proses. Yang kedua, ketika di perguruan tinggi tentu dia sudah menjadi mahasiswa. Tidak melihat atau mengkritik kepada sesuatu itu kepada person, tetapi kepada objek kebenaran yang bagaimana untuk yang disebut dengan well-being tadi, untuk negara memang lebih difokuskan, bukan karena dia senior saya atau dia adalah kelompok saya dan lain sebagainya. Kalau itu sudah dia impersonal di dalam konteks yang disebut dengan menyampaikan keadilan dan kebenaran, nah inilah bagian dari patriotisme sejati. Baik. Karena dia ingin mengedepankan yang disebut dengan Pancasila itu sendiri, bukan sebagai slogan yang sering kita katakan saat ini. Dan kalau itu terjadi, saya yakin ada rasa malu dari elit, dari masyarakat, dan rasa malu itulah yang menjadikan masyarakat kita bisa lebih well-being tadi, lebih rasa malu ini juga penting, harus dimiliki. Karena banyak masyarakat menilai sepertinya sudah abai, sudah tidak punya rasa malu. Yang penting memperkaya diri sendiri. Disampaikan segala dia punya apa dan sebagainya ditampilkan. Hedon begitu ya, sudah tidak malu lagi. Padahal rakyat tahu berapa gaji pejabat begitu ya. Tapi kok realitasnya tidak seperti itu. Begitu. Oke, kalau Romo sendiri bagaimana Romo? Apa yang bisa kita simpulkan dari pembicaraan kita malam ini? Bagaimana kemudian Indonesia ini bisa juga lebih maju lagi, menumbuhkan lagi semangat patriotisme anak negeri ini, Romo? Yang tentu saja penting sekali bahwa kita merasa bersatu Indonesia, dan untuk itu perlu diingat mengapa Indonesia yang terdiri atas ratusan komunitas etnik, budaya, dan agama itu mau bersatu, karena bersama-sama memperjuangkan kemerdekaan, pembebasan dari penjajahan, kemerdekaan yang menjadi jembatan emas ke arah kesejahteraan dan keadilan. Nah, amat penting bahwa mereka yang memimpin bangsa ini, baik eksekutif, ya dari presiden, menteri, gubernur dan sebagainya, maupun yang mewakili rakyat dalam legislatif pada Dewan Perwakilan Rakyat, oleh rakyat dirasakan mereka memajukan kami rakyat, dan jangan mengambang di atas dan hanya memikirkan diri. Untuk persatuan Indonesia itu amat perlu. Kita di masa depan yang tidak akan gampang bisa maju terus kalau merasa bersatu begitu. Oke, baik. Pak Fahri mungkin bisa menambahkan juga, optimis tidak sih kalau kita melihat nih ke depannya Indonesia akan berubahnya lebih bisa dikatakan cepat atau masih butuh proses lagi, Pak Fahri? Ya, kalau kita lihat dari sebenarnya bahan-bahan yang kita miliki ya, kelas menengah yang kuat, ya, perguruan tinggi yang makin tersebar, lalu kemudian hubungan dunia yang kian lama kian menyempit itu, maka interaksi seluruh kekuatan itu adalah basis di mana kita bisa bangkit gitu. Bottleneck-nya itu kembali adalah pada elit itu tadi gitu. Nah, kalau proses ya politik itu berlangsung secara tidak etis, maka kemudian implikasinya ya adalah membuat idle seluruh bahan-bahan yang telah jadi ini tadi. Kelas menengah yang kuat, mereka yang brilian dan segala macam hanya dipakai untuk tujuan-tujuan yang bersifat politik sempit itu tadi gitu. Nah, kalau bottleneck ini bisa dihilangkan, maju Indonesia. Pak Asep setuju? Ya, tentu dalam konteks itu artinya kita punya akses yang sama, keseimbangan dan kontrol yang sama, sehingga punya tanggung jawab, responsibility. Ini yang sehingga ya yang penting saya udah menjabat misalnya, mendapatkan sesuatu yang selanjutnya terserah bodo amat. Nah, itu kan tidak ada responsibility untuk kelanjutannya. Artinya memang kita perlu ada tanggung jawab bagaimana negara ini dan kita wariskan kepada siapa, sehingga legacy
anak cucu kita menikmatinya dengan baik. Oke, nah kemudian bagaimana juga Romo mungkin terakhir dan singkat, kepentingan masyarakat ini didengar, ini sulit sekali begitu rasanya kan Romo. Ini bagaimana kemudian kalau menurut Romo, tadi kan harus membuka diri terhadap kritik begitu yang disampaikan oleh Pak Fahri. Apalagi sebenarnya yang kemudian bisa mengakomodir kepentingan dari masyarakat? Sekarang salah satu masalah adalah bahwa menurut kesan saya yang diperdengarkan oleh partai-partai tidak memperdengarkan masyarakat. Tidak melibatkan secara Jadi langsung. yang tinggal itu segala macam media formal, tidak formal, ungkapan civil society yang harusnya mengepung elit politik itu supaya tidak bisa bebas sendiri, bebas dari pengawasan, harapan, dan juga tuntutan seluruh bangsa Indonesia. Oke, jadi memang suara masyarakat harus didengar, apa kemudian yang mereka inginkan, begitu ini kemudian yang harus jadi perhatian dari pemerintah begitu ya untuk mengakomodir apa saja yang kemudian menjadi kebutuhan masyarakat. Karena kan tujuan negara juga tidak jauh dari untuk menyejahterakan masyarakat Indonesia itu sendiri. Baik, terima kasih Bapak-Bapak, banyak sekali tadi yang sudah kita tangkap, dimulai bagaimana nilai sehari-hari, nilai kebangsaan itu bisa disemai, mulai dari kecil, bukan dari tingkat TK, SD, SMP, bahkan SMA. Begitu. Dan juga untuk pemerintah bagaimana mendengarkan masyarakat dengan membuka diri terhadap kritik, jangan anti kritik begitu ya. Dan juga menumbuhkan cinta tanah air yang bukan hanya slogan saja. Terima kasih Pak Asep, Romo Magnis dan juga Pak Fahri sudah hadir malam ini di Visi Negarawan. Dan pemirsa, demikianlah perbincangan kami pada malam hari ini. Semoga bermanfaat untuk Anda. Saya Zaki Yarvan mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, sampai jumpa minggu depan. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.